memang sufisme ini kan tasawuf ini kan memang akhlaknya itu dikedepankan. Tapi yang saya lihat apa yang disampaikan juga Pak Damanhuri itu bahwa semangat untuk perjuangan kemerdekaan itu dinafasi oleh Sufi, kemudian semangat untuk perdamaian bernegara ya apa namanya di masyarakatan dan bernegara bahkan itu penting sekali agar supaya ada belen ya ada belen tidak kemudian kalau sebelumnya adalah bertarung dengan penjajah jangan sampai kemudian bertarung dengan sesama bangsa sesama apa namanya anak bangsa sesama Islam apalagi jangan sampai antar Islam ke Islam itu bertarung antara yang garis keras maupun yang garis lembut. Maka kemudian disitulah tengah-tengah tasawuf itu bagaimana mendidik bangsa agar supaya tetap kebersamaan itu ada dan keadilan sosial juga itu adalah juga di ranah tasawuf juga ada ya sebagaimana tadi sampaikan juga ketuhanan yang Maha Esa sama Pak Sukri ya seperti itu. Jadi sangat relevansinya bukan hanya sekedar tadi orang kaya dan macam-macam itu sebenarnya itu berbeda apa yang sampaikan jenengan itu ya kadang-kadang memang pakaian itu kalau nggak punya yang tempelan nggak apa-apa tapi kalau ada yang bagus kenapa nggak dipakai yang bagus kan seperti itu ya seperti lah maka kemudian relevansinya sangat sangat baik sekali tasawuf itu agar supaya Indonesia tetap aman damai dan sejahtera seperti itu agar jangan sampai satu penjajah dilawan bahaya laten dilawan karena bagian daripada jihad fisabilillah. Yang kedua, jangan sampai bertikai antara sesama kaum muslimin walaupun berbeda pendapat dalam hal sebuah apa namanya akidah atau fikih mungkin. Disitulah akhlak yang baik sesama muslim akan diketengahkan dengan sikap tasawuf tadi. Mungkin itu aja, Pak. Ini malah lebih ke sikap tengah-tengah ya agar tidak terjadi katakanlah menengahi antara yang keras dengan yang lembut tadi. Mungkin bahasa agak ke sini kalau lebih ke kekinian mungkin apa ya lembut itu beda dengan moderat ya mungkin ya kalau moderat kan lah ini kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Khairullah kelihatannya malah lebih ke arah ke moderasi ya moderat ya tawasud kan bahwa tasawuf itu digunakan atau diimplementasikan atau direlevansikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar kita itu bersikap tengah-tengah antara yang keras dalam bernegara dengan yang lemah lembut gitu ya. Itu. Monggo ini Pak Mukhlis sudah mulai unjuk tangan bisa menyampaikan sesuatunya ya. Nanti urusan konfrontasi nanti agak ke belakang-belakang dikit lah. Biarkan nanti para ahli menyampaikan sesuatu halnya. Nggak ada konfrontasi Pak kalau tasawuf. Monggo. Terima kasih Pak Kosma. Monggo Pak Mukhlis. Ya, terima kasih Pak Kosma. Menyambung dari Pak Sumari ya, memang di semester 2 atau 3 itu kita belajar tasawuf itu bahwa Yai Amir ngendikan bahwa tasawuf itu tujuannya membentuk insan kamil, insan yang sempurna. Ada di sana menjelaskan taholi, tahali, tajalli. Itu dijelaskan begitu gamblang oleh Yai Amir bahwasanya yang apa namanya titik poin di sana beliau menjelaskan mengenai bahwa tasawuf itu tujuannya membentuk insan kamil. Kemudian dalam apa namanya pandangan dari Profesor Nasaruddin Umar mengatakan tasawuf modern itu adalah sekarang untuk meningkatkan kembali rasa empati manusia dalam kehidupan mereka dalam bersosial, bermasyarakat. Karena kalau kita sekarang Pak, contoh ngapunten sangat ngapunten ketika kita membantu seseorang sekarang itu banyak menilai dengan pamrih. Banyak menilai dengan pamrih. Padahal
zaman dahulu kita semangat gotong royong kita, semangat tolong menolong kita dengan sesama itu sangat apa namanya? Sangat menjadi kebudayaan yang terjaga oleh leluhur-leluhur kita. Tetapi pada zaman modern ini sepertinya eh, seperti tolong menolong, kemudian gotong royong itu sudah mulai luntur. Jadi kalau menurut saya ternyata tasawuf itu seharusnya bisa diaplikasikan lagi lah di dalam kehidupan modern ini supaya nanti apa namanya hati kita dalam bantu membantu tolong menolong itu tidak harus menuntut pamrih. Itu kalau menurut pandangan saya karena ketika kita sudah tolong menolong aja menuntut pamrih, bagaimana kita menjadi insan kamil? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Muhlis, luar biasa memang apa yang disampaikan Pak Muhlis ya. Kita flashback pada pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Amir waktu semester 2. Tapi masalahnya ini belum ada stressingnya bagaimana kita dalam kehidupan bernegara dan berbangsa itu Pak Muhlis. Nanti monggo ditelisik ulang apa yang disampaikan oleh Pak Amir waktu itu dulu, dan nanti panjenengan coba untuk berselancar mengait-ngaitkan dan mengimplementasikan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nanti di sesi berikutnya saya berikan Pak Muhlis untuk menyampaikan lagi ya. Bukan yang kifayatul lagi ya, we, Pak. Pas. Halo? Yang hilang dia, Pak. Oh, ngono Pak ya. Udah nanti diberi kesempatan lagi untuk yang lebih stressing kepada kehidupan berbangsa dan bernegara aja ya. Pak Kosma, saya mau tanya Pak Kosma, sedikit Pak Kosma. Kalau masalah tasawuf ini maksudnya kerana kerohanian secara individual atau memang untuk konteksnya secara umum Pak, untuk keluar, atau memang konteksnya tasawuf untuk pribadi atau gimana Pak? Jadi nanti bisa ditarik benang merahnya Pak. Kan ranahnya tasawuf ini apakah masuk ranah metode kerohanian kita sendiri, untuk diri kita sendiri, atau memang harus ke masyarakatan sosial gitu Pak? Loh, jangan disekat-sekat seperti itu Pak Sumaryo, bahwa perwujudan atau permunculan dari olah hati melalui keindividuan kita dalam hal ketasawufan kita itu nanti munculnya kan berupa sikap, dan muncul berupa sikap itu kan tentunya diimplementasikan dalam termasuk keluar tadi yang dengan masukkan. Ini jangan suka keluar di dalam ya. Keluar di dalam ya Pak ya namanya ya. Ini jangan melulu soal keluar di dalam, tapi ini keluar ya benar-benar keluar gitu loh Pak ya. Bahwa implementasi dari sikap tasawuf kita yang kita olah di dalam hati tadi. Jadi menyebutkan bahwa Pak Khair juga menyebutkan bahwa tasawuf itu soal olah hati, olah individu, olah hati. Tetapi kan dalam kemudian waktu, bahwa ketika kita selesai olah hati tentunya muncul dalam bentuk sikap, dan sikap itu tentunya tidak sikap individu lagi, sudah sikap kepada orang lain karena berkaitan dengan orang lain. Makanya ini ditarik dalam sebuah ide atau isu bagaimana persikapan itu dikeluarkan dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi saya konsentrasinya malah seperti itu Pak, ke arahnya malah seperti itu. Akhirnya ketemu benang merahnya, itu maksudnya ketemu kan benang merahnya. Makanya dengan benang merah lah Pak. monggo barangkali kalau saya sih Pak, kenapa saya berbicara seperti tadi? Kalau tadi Pak Daman itu adalah memang menjaga kemerdekaan, ya, bisa dari penjajah-penjajah luar. Kemudian saya pernah ketemu dengan seorang polisi yang di Densus 88, ngobrol diskusi macam-macam. Ternyata dia dari pondok. Kemudian menyampaikan bahwa orang-orang yang keras ini loh, kitabnya itu ada, dan itu pegangannya orang-orang tasawuf. Berarti apa? Perdamaian baik itu ekstern maupun intern sendiri dari Indonesia ini harus terjaga. Maka kemudian ada orang-orang yang memang harus
memahami seperti itu agar supaya apa? Penjajah dari luar tidak boleh masuk, kemudian yang di dalam yang merongrong kemerdekaan Republik Indonesia ada satu ilmu yang berpendapat tentang apa? Perdamaian itu sendiri. Jadi menyatukan antara yang keras maupun yang terlalu meremehkan seperti itu. Itu menurut saya seperti itu Pak Kosma. Dan kemudian disitulah kemudian apa kemerdekaan itu akan tercapai, tetap ada. Jadi tidak antara anak bangsa tidak bertarung sendiri, kemudian dari penjajah dari luar juga tidak masuk, kan seperti itu Pak Kosmo. Ya, betul. Tadi saya masuk dengan yang disampaikan oleh Pak bertasawuf ini dalam bernegara ini kita mempunyai double standar ya. Ada yang untuk menjaga bahwa kedamaian di kita itu perlu dijaga dengan sepenuhnya. Di pertarungan sempat menyinggung soal flashback ke belakang tentang perjuangan juga gitu ya. Ya memang demikian. Kalau belum masuk ke Pak Sumario ya ini ya, belum masuk ke Pak Sumario tadi ya. Memang demikian, kalau kita flashback memang semangat tasawuf ini yang mengilhami semangat perjuangan dalam merebut kemerdekaan kalau kita simpulkan demikian. Memang yang mengilhami dan menyemangati agar kita semangat berjuang dalam mencapai kemerdekaan ya tasawuf itu saya kira gitu. Nah ini nyinggung yang disampaikan